mempresentasikan tentang ruang lingkup kewirausahaan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, kemudian Andre, kemudian Fajrul, kemudian Ihsan, kemudian Muhammad Alif. Ruang lingkup kewirausahaan, lapangan agraris. Ruang lingkup dalam lapangan agraris ini mencakup beberapa kegiatan kewirausahaan dalam berbagai macam sektor, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan. Misalnya seperti petani yang menanam padi, kemudian setelah beberapa lama maka panen, dan setelah itu petani tersebut menjual gabah atau berasnya. Selain itu juga ada petani yang menanam tanamannya di kebun-kebun. Setelah panen, maka hasil dari apa yang ditanam itu dijual ke pasar. Hasil-hasil dari perkebunan misalnya seperti teh, kopi, kelapa sawit, rempah-rempah, dan lain-lain. Yang kedua, lapangan perikanan. Dalam ruang lingkup perikanan terbagi menjadi beberapa sektor, seperti pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Untuk pemeliharaan dan penetasan ikan, kita mungkin sudah familiar baik itu jenis ikan air tawar maupun ikan air laut. Contoh yang banyak kita jumpai adalah untuk ikan lele, ikan mas, ikan tuna, dan ikan lainnya. Untuk makanan ikan, usahanya bisa berupa pembuatan makan ikan seperti pelet dan yang lainnya. Sedangkan untuk pengangkutan ini bisa berupa jasa antar distribusi untuk ikan-ikan atau lainnya yang bisa diperjualbelikan. Lapangan peternakan. Pada lapangan peternakan, ruang lingkupnya bisa berupa bangsa burung dan unggas, bangsa binatang menyusui. Untuk bangsa burung dan unggas sendiri biasanya seperti ayam, bebek, burung, dan yang lainnya. Sedangkan untuk bangsa binatang menyusui seperti kambing, domba, sapi, kerbau, unta, dan yang lainnya. Lapangan perindustrian dan kerajinan. Untuk lapangan perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu industri besar, industri menengah, industri kecil. Dan untuk lapangan kerajinan ini terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu pengolahan hasil kerajinan, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, pengolahan hasil kehutanan. Lapangan pertambangan dan energi. Pada umumnya, kewirausahaan yang berada pada sektor ini merupakan usaha atau bisnis yang besar. Contoh beberapa perusahaan yang ada dalam sektor ini adalah perusahaan tambang batu bara, perusahaan tambang emas, perusahaan tambang minyak, perusahaan gas alam, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah lapangan perdagangan. Dalam lapangan perdagangan ini terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu 1. Sektor perdagangan besar, 2. Sektor perdagangan menengah, 3. Sektor perdagangan kecil. Lapangan pemberian jasa. Ruang lingkup yang terdapat dalam lapangan pemerintah jasa meliputi sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit, sebagai pengusaha angkutan, sebagai pengusaha hotel dan restoran, sebagai pengusaha biro jasa dan travel perjalanan, sebagai pengusaha asuransi, pergudangan, perbengkelan, koperasi, tata busana, dan lain sebagainya. Spirit of entrepreneurship. Pengertian semangat wirausaha atau entrepreneur adalah suatu kekuatan mental atau batin yang tumbuh dalam diri seseorang yang memberikan dorongan dan energi lebih bagi orang tersebut, pengusaha dan pebisnis, dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan guna mencapai tujuan atau mendapatkan keuntungan. Spirit motivasi yang harus dimiliki pengusaha atau pemimpin perusahaan ini bersifat personal. Semangat wirausaha yang bisa dirasakan, dipupuk dan dijaga oleh orang bersangkutan. Sama halnya dengan semangat belajar bagi pelajar, semangat kerja bagi karyawan, semangat juara bagi olahragawan, semangat nolong sesama aktivis sosial, dan sebagainya. Faktor kegagalan dan kegagalan usaha. 1. Rencana. Hal pertama yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha adalah business plan atau rencana tentang bisnis yang akan Anda jalankan. Rencana ini menyakup segala sesuatu yang ingin Anda raih dan wujudkan dalam bisnis Anda maupun gambaran grup produk Anda nantinya. 2. Peluang. Menemukan peluang adalah salah
salah satu alasan utama yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis Anda. Untuk menemukan peluang bisnis yang tepat, Anda bisa menemukan riset pasar untuk menentukan target konsumen, serta promosi apa yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka. Dengan menjalankan riset dengan maksimal, pasti Anda bisa menemukan peluang bisnis yang tepat nantinya. The Key of Entrepreneurship, faktor kegagalan dan kegagalan usaha. Yang pertama yaitu rencana. Hal pertama yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha adalah bisnis plan atau rencana tentang bisnis yang akan Anda jalankan. Rencana ini mencakup segala sesuatu yang ingin Anda raih dan wujudkan dalam bisnis Anda maupun gambaran produk Anda nantinya. Faktor yang kedua yaitu peluang. Menentukan peluang adalah salah satu alasan utama yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis Anda. Untuk menemukan peluang bisnis yang tepat, Anda bisa melakukan riset pasar untuk menentukan target konsumen serta promosi apa yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka. Dengan menjalankan riset dengan maksimal, pasti Anda bisa menemukan peluang bisnis yang tepat nantinya. Yang ketiga yaitu determinasi. Determinasi ini adalah tekad yang Anda miliki dalam menjalankan usaha tersebut. Jika Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan, memiliki tekad dan kemauan yang keras untuk menjalankan bisnis Anda, maka Anda pasti tidak akan mudah goyang meskipun telah mengalami berbagai macam kegagalan dan cobaan. Yang keempat yaitu etika kerja. Dalam setiap kisah entrepreneur yang sukses selalu ada cerita tentang etika kerja mereka yang positif serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena telah menjadi kebiasaan. Beberapa entrepreneur sukses dunia seperti Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, membiarkan work-life balance dalam pekerjaannya, namun juga seringkali bekerja overtime jika memang dibutuhkan. Dengan etika kerja yang kuat, otomatis bisnis Anda pun nantinya akan ikut berkembang. Lanjutan, selain etika, hal biasa mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha Anda ke depannya adalah kedisiplinan dalam berbisnis. Setiap pebisnis harus memiliki strategi yang tepat untuk meraih goal dan tujuan yang ingin mereka dapatkan, sehingga Anda harus memiliki kedisiplinan yang harus diterapkan dalam keseharian Anda saat berbisnis. Terapan kedisiplinan ini ke dalam usaha Anda maupun pegawai Anda, dan pastikan Anda konsisten dalam menjalankan berbagai macam aturan dalam berbisnis. Oke, sekian saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.